Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rivaldi. Saya dari kelas TIF A Malam dan DIM saya yaitu 1916000066. Saya dari kelompok 4. Nah, saya akan menjelaskan bagian subnetting. Nah, ini rangkaian jaringannya yang telah kita buat. Yang telah saya buat dengan kelompok saya. Dan ini soalnya. Ini soalnya seperti ini. Server IP seperti ini, router gedung 1, gedung 2, gedung 3. Jadi saya akan menjelaskan bagian subnettingnya. Di sini kita lihat agar servernya dengan router terkoneksi menggunakan IP sekian, IP seperti ini. Jadi agar kita mengetahui berapa IP yang bisa kita gunakan dengan cara menghitung subnetting. Nah, saya sudah buat hitung-hitungannya. Di sini IP-nya yaitu 70.81.1.1.1 seperti ini. Itu pada server. Nah, karena kita menggunakan 130, jadi kita hitung nih di total IP-nya. Total IP-nya ada berapa IP-nya yang kita gunakan. Jadi di dalam subnetting ini di kelas C kita ada yang namanya nih seperti ini. Ini yang kelas A namanya .id dan .id. Jika kita isi IP 192, otomatis tuh subnet masknya itu ini atau 255 sampai dengan seperti ini. Di 3 oktet per ini, oktet 1, 2 atau 3. Ini seperti ini. Jika saya coba routernya saya copy saja. Seperti ini, saya klik, kita coba isi IP-nya, saya hapus. Jika kita buat dari 192 sampai dengan ini 192 sampai dengan 224. Jadi kita dari angka segitu kita isi 192, 168, 101. Misalnya seperti ini. Jika kita klik tab, maka otomatis oktet 123-nya terisi 255 di bagian subnet masknya. Karena di sini pada oktet pertama net ID-nya sudah jelaskan karena ini IP untuk kelas C. Jika kita buat IP-nya itu 128, maka yang munculnya hanya sampai oktet kedua gitu. 128, 100, 101. Munculnya hanya sampai oktet kedua 255-nya. Ini menandakan bahwa ini kelas B. Seperti itu. Jadi saya balik saja ke routingnya bagian subnetting. Kita lihat di sini IP-nya 70.81.1.1.130. Dari yang pernah saya pelajari pada 32 ini itu karena slash terbanyak. Jadi slash terbanyak itu ada pada 32. Nah, jadi dari slash terbanyak itu kita kurangin slash yang kita gunakan 30. Nah, jadi 32 kurang 30 hasilnya 2. Nah, kemudian sesuai yang ketetapan yaitu pada di gambar ini. Nah, gambar ini jika kita lihat semuanya angka 2. Angka 2 dengan dipakatkan sesuai hitungan kita. Jadi kita tadi hitungan total IP-nya yaitu 2, jadi kita maka 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 jawabannya 4. Jadi total IP yang bisa kita gunakan yaitu 4. Nah, sekarang kita hitung total klien. Total klien ini kita gunakan untuk IP pada server dan juga router. Nah, dari total IP ada 4. Kita ngambil dari total IP di sini, kemudian dikurang 2. Karena IP yang di client itu kita telah gunakan pada untuk network, yang satu lagi kepada broadcast. Jadi yang hanya sisa 2-nya lagi yang bisa kita gunakan untuk yang kita letakkan IP-nya pada device di server atau di router. Jadi 4 kurang 2, jawabannya 2. Jadi hanya ada 2 IP yang kita gunakan. Kemudian kita bagian network, agar kita mengetahui berapa networknya. Ini satu itu dari ini IP oktet keempat. Jadi kalau kita ini IP-nya angka 3 atau berapa, berarti sini ikutin angka pada oktet keempat ini. Nah, jadi jawabannya
kita buat 1, kemudian dibagi berapa? Ini dibagi 2 dikarenakan dari total klien. Nah, jadi jawabannya 0. Jadi IP networknya itu pada 130.70.81.1.0. Nah, kemudian kita akan mencari tahu broadcast atau yang pada IP paling belakang, paling keempatnya lah, IP keempatnya. Jadi IP pertamanya pada titik 0, IP broadcastnya kita cari tahu, maka dari 0 ini didapat dari hasil network 0, kemudian ditambah 3. 3 dari mana? 3 dari total IP dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Itu karena total IP-nya ada 4. Kita udah menemukan networknya, itu pada IP pertama. Jadi kita akan mencari yang paling terakhir, agar kita sisanya itu gunakan untuk klien. Jadi jawabannya 3 dikurang 1 dari total IP, 0 ditambah 1, jawaban 3. Maka total IP broadcast-nya jadi 70.81.1.3. Nah, kemudian kita akan hitung IP yang bisa digunakan pada device atau hostnya. IP awalnya 0, 0 dari mana? Dari network, ditambah 1 dari mana? Dari network ditambah 1. Nah, jadi jawabannya 1. Karena memang IP network itu yang ada pada 0 atau yang pertama kali, otomatis ditambah 1. Setelah itu bisa digunakan sebagai host. Kalau IP akhirnya dikurang 1, karena dari IP terakhir, yaitu broadcast-nya dikurang 1. Jadi yang di antara broadcast dengan network itu adalah IP host-nya. Jadi IP dari host awalnya 70.81.1.1. Ini kita gunakan pada di server. Mari kita lihat di server config. Nah, IP-nya 70.81.1.1.1/252 itu netmask-nya /30. Nah, sekarang kita ke IP akhir. 3 dari broadcast dikurang 1 karena kita akan mencari hostnya. Jadi jawabannya 2. Jadi IP-nya 70.81.1.2. Nah, rank IP-nya host berarti kita dari inilah, dari yang awal sampai dengan akhir. 70.81.1.1 dikurang sampai dengan 70.81.1.2. Nah, jadi itulah. Jadi yang dimaksud dengan total klien 2, ada 2 IP ini nih dia. Ini total IP 1 dan 2. Ini berarti ada 2 IP. Nah, kenapa di sini total IP ada 4? Karena kita akan menghitung dari ini network broadcast dengan host akhirnya. Jadi ada 0 yang pertama, kemudian 1, kemudian 2, ini yang terakhir hostnya, kemudian 3. Berarti ada 4 total klien, total IP dengan 2 total klien. Nah, seperti itu. Jadi kita akan hitung ke netmask-nya. Netmask-nya kenapa seperti ini? Karena ini kita akan menghitung pada kelas C. Otomatis net ID-nya ke 255. Kenapa ini 256? Karena IP pada netmask tertingginya 256. Seperti itu. Itu udah yang saya pelajari. Dikurang 4. Ini dikurang 4 kenapa? Ini dari total IP. Jadi 256 dikurang 4 di hasilnya 252. Jadi net ID-nya tetap sama 255. Pada oktet terakhirnya kita hitung menjadi 252. Mari kita lihat gambarnya, hasilnya sebenarnya seperti mana. Seperti ini. Pada /30 ada host total IP-nya 4, yang bisa kita gunakan ada 2, 252, ini netmask-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu hitung-hitungan pada /30 yang ada di server dengan router gedung 2. Sesuai yang soal kita lihat, yaitu soalnya, mari kita lihat pada IP server IP 1.1 dengan ke routernya kita hubungkan pada port kedua, port 1. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan 1.2 IP host yang selain dari 1.1 karena ada cuma 2. Nah, kenapa kita menggunakan IP /30? Karena itu IP yang efektif. Karena kita hanya menggunakan 2 device dengan hitungan yang kita cari tadi, totalnya IP yang bisa kita gunakan ada 2. Jadi pas nih. Jadi IP yang bisa kita gunakan cuma 2. Jadi tidak ada lagi IP yang boros, IP yang tidak digunakan. Jadi semua IP digunakan. Seperti itu. Nah, maka selanjutnya kita lanjut ke
pada port selanjutnya yang di gedung 2, yaitu di sini kita lihat ada pada fase dari 10 dan 0.0. Nah, IP-nya berapa ini IP-nya? Sesuai soal 103 sampai dengan titik 2, proses 30. Nah, saya akan menghitung salah satunya aja. Sebelum itu saya akan hitung pada bagian ke bawahnya dulu ya, kepada switch lantai 1 gedung 2. Nah, IP-nya berapa? Saya buat 192, 180, ini mana dia? Ini 180, 10.1. Maaf Pak, saya nggak bisa gunakan IP yang Bapak gunakan. Bapak suruh, seperti ini kan, 241. Kenapa nggak bisa? Karena ini IP-nya melebihi dari kelas C. Nih, 241 nih, kelas E dia. Nah, ini pun tidak bisa saya gunakan. Jika kita coba IP yang telah Bapak berikan, saya coba pada router ini, saya coba config, ini saya ubah IP-nya, kita coba IP dari Bapak 241.4.120.1, sesuai soal kita lihat. Nah, di 1 per 29. Saya mau buat masnya, tapi sudah muncul pesan seperti ini. Ini karena kan IP-nya tidak valid. Nah, karena melebihi dari kelas C, bahkan kelas E pun melebihi. Ini Pak. Nah, jadi rank dari kelas C yaitu 192 sampai dengan 223. Seperti itu. Jadi saya ubah saja IP-nya menjadi 192, 180, 110.1. Nah, seperti itu. Jadi hitung-hitungan IP-nya sesuai yang Bapak suruh dengan slash per 29. Nah, jadi saya gunakan 29 saja. Nah, hitungannya seperti ini, total IP-nya. Sesuai yang tadi sama juga 32 dikurang 29, slash yang kita gunakan, jawabannya 3, terus 2 dipangkat 3 dari sini, jawabannya 8. Ada 8 IP yang bisa kita gunakan. Kemudian total kliennya, 8 dikurang 2. Ini dari network dengan broadcast, jawabannya 6. Networknya ini dari outlet keempat. Ini dibagi 6. Kenapa 6? Ini dari total kliennya. Jadi jawabannya 0. Jadi IP-nya, networknya itu ini 192.180.10.0. Kemudian broadcastnya 0 dari mana? Dari network. Ditambah 7 dari total IP dikurang 1, jawabannya 7. Nah, ini IP pada broadcast-nya. Pada IP awal hostnya dari 0, dari network ditambah 1, jawabannya 1. IP yang bisa kita gunakan yaitu ini 192.180.10.1 dengan IP akhir hostnya dari 7 dikurang 1, jawabannya 6. Ada nih pada IP 6. 192.180.10.6. Nah, jika kita hitung dari 1 sampai dengan 6, memang benar ada 6 IP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita hitung dengan total IP, maka kita akan mengikutkan pada network broadcast-nya. Jadi ada 8 IP-nya. Dari hitungnya kita mulai dari 0. Nah, kemudian ini rank IP-nya. IP-nya ada 6 device atau 6 perangkat yang bisa digunakan menggunakan IP ini. IP pada slash ini. Dan emasnya ini 256 dikurang 8 dari total IP 248. Jika kita cek apakah benar segitu pada slash per 29 248. Kita lihat jawabannya 248 benar. Nah, jadi saya isi pada port ketiga. Nah, 248 dengan 10.1. Ini IP pada router dulu. Kemudian di sini kita ada berapa PC? Ada 5 PC. Jadi itu IP-nya, kenapa kita menggunakan per slash 29, itu kita menggunakan IP yang efektif. Tidak ada IP yang tidak digunakan. Jadi ada 6 device, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti IP-nya digunakan semua. Jadi IP-nya benar. Tidak terlalu banyak yang boros digunakan. Nah, mari kita sekarang ke arah kemari. Karena ini hitungan slash per 30, sama saja seperti antara server dengan router ini.
Jadi ada dua IP yang bisa kita gunakan pada dua perangkat. Kenapa kita gunakan IP 1 dan 2? Karena sesuai soal 1 dan 2. Karena jika ini kita menggunakan IP awalnya 4, maka 4-nya itu adalah network, 5 dan 6 itu adalah IP host yang bisa kita gunakan. Nah, itu IP pada selanjutnya, setelah yang 1 dan 2. Nah, jadi kita hitung seperti ini, sama juga IP-nya 1/30, 1 dan 2. Kita akan masuk ke paling ujung. Ini hitungan IP-nya 192.184.11.1 seperti ini. Sama juga, kenapa kita menggunakan /per27, kita hitung 32, total IP-nya 27, jawabannya 5, 2 pangkat 5, jawabannya 32. Jadi ada 32 IP yang bisa digunakan. Tapi ada total kliennya. Jadi dari 32 kita kurang 2, hanya ada 30 device atau 30 perangkat yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini, output keempat, 0 IP-nya 31, kemudian ini IP awalnya 1 dengan 30, nah rank IP-nya ada 30 di ini, 30 IP, ini net mask-nya 256 dikurang 32, total IP. Nah, kita di soal menggunakan 20 PC, ini PC-nya 20. Jadi, IP-nya ada berapa yang bisa kita gunakan? Ada pertama, daripada router, kemudian kita taruh kepada PC, IP-nya ada 20, berarti ada 20 IP bisa kita gunakan, kemudian satu sini, berarti ada 21 IP. Jadi ada berapa sisa IP yang tidak terpakai? Ada 9. Jadi karena ada 30, 20 kepake ditambah 1 jadi 21, sisanya 9. Nah, jadi 9 IP tidak kita gunakan. Nah, kenapa saya settingnya ini secara statik? Jika saya setting secara dynamic, maka IP-nya itu random, bahkan biasanya dari akhir IP. Nah, jadi sesuai soal yang Bapak berikan, pada PC Gunung 1 dari mulai 2 sampai dengan 21. Jika kita cek pada PC satunya, IP yang saya berikan yaitu IP-nya nih 11i2. IP akhirnya yaitu berkonfig procedure.net 21. Jadi coba kita cek apakah benar. Nah, benar 1121. Jadi IP-nya sesuai dengan yang Bapak berikan dengan IP yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian saya masuk, karena kita sudah menghitung /per30 sudah, /per29 sudah, sekarang saya akan menghitung yang bagian /per28, karena hitung-hitungannya sama semua itu. Saya ke bagian ke-28, saya gunakan IP yang ini, yang 15 titik, yang saya gunakan yang 13, berarti IP yang pada lantai 1 gedung 3. Nah, di sini ada 15 PC. Sedangkan kita menggunakan /28. Kita hitung dulu ya. Pada per /28, 32 dikurang 28, jawabannya 4. 2 pangkat 4, jawabannya 16. Nah, jadi pada total klien ada 16 dikurang 2, ada 14. Berarti total IP-nya ada 16. Yang bisa kita gunakan IP-nya hanya ada 14, sedangkan di PC-nya ada 15. Mari kita hitung lagi, pada network-nya 0, IP-nya sekian, dan broadcast-nya 0 tambah 15, dikurang 1 dari total IP, 15. Awal host-nya 0 tambah 1, jawaban 1, ini IP pertama yang kita gunakan, kemudian yang terakhirnya 14. Ini rank IP-nya, dari 1 sampai dengan IP ke-14. Ini net mask-nya 256 dikurang 16 dari total IP 240, maka 240 net mask-nya. Ini net mask untuk /per28. Kita lihat /per28-nya 240, maka benar 240. Nah, mari kita cek. Yang Bapak suruh soalnya seperti ini. Ini soal. Nah, ini di gedung 3 ada 15 PC, /nya ada per 28, sedangkan total klien yang saya hitung hanya ada 14. Jadi otomatis itu sudah kurang dari total device yang ada. Bapak suruh menggunakan IP-nya sampai dengan 16. Nah, setelah saya coba,
pada ini memang benar pada PC satunya sesuai, yaitu 192.182.13.2. Kita cek benar 2. Nah, saya sudah benar 2. Satunya dari mana? IP satunya pada router ini yang diletakkan pada lantai 1 gedung 3. Nah, saya sudah buat sampai dengan PC 13. PC 13 menggunakan IP 1314. Jadi ini sudah maksimal dari hitungan kita. IP maksimalnya, IP yang terakhirnya 14. Nah, jadi kita akan kembali ke PC. Jadi kita akan mengisi IP pada PC 14. Sedangkan IP-nya sudah limit, tidak ada tidak bisa digunakan lagi pada /per28. Jika kita paksa isi pada IP ini, yaitu 192, 182, 13 titik PC 14 berarti IP ke-13. IP ke-15. Jadi ini udah 15. Jika saya ke netmasknya 255 nih. Kita coba ini /per28 yaitu 240. Jika kita selesaikan, nah ini invalid for this subnet mask. Enter. Kenapa? Karena pada subnet mask ini per 28 tidak bisa menggunakan IP titik 15 karena batas IP-nya hanya sampai titik 14 bukan 15. Nah, seperti itu. Jadi, jika kita ingin semua PC-nya terkoneksi, maka kita akan menggunakan slash yang lain. Contohnya kita menggunakan slash per 27 ada 32 total IP. Jadi jadi PC yang bisa kita gunakan ada 30 seperti itu. Ini jadi tidak bisa. Jadi ada 2 PC yang tidak memiliki IP, yang lainnya sudah memiliki IP sesuai dengan IP yang diberikan. Nah, jadi seperti itu saja masalah pada IP dan konek-koneknya. Jadi jika saya sudah koneksikan, maka hasilnya sukses semua karena IP sudah terkoneksi. Kalau pada bagian untuk koneksikan yang ini ke sini sukses atau enggak, atau bagian ping IP-nya routing, itu pada bagian di Cisco. Bagian yang lain saya hanya bagian subnetting menghitung. Jika saya disuruh pun saya sudah pasti bisa IP-nya, bahkan saya sudah bisa ping di desktop, ping ke bagian server, ping 70.81.1.1. Ini IP servernya. Pertama request timeout, maka selanjutnya bisa. Karena ini saya baru mulai ping. Nah, ini sudah bisa ya. Jika kita kembali, kita ping lagi ya. Nah, sudah lancar. Kemudian kita bagian ke webnya. Kita masuk ke bagian web servernya. Saya buat www.kelompok4.com. Maka, nah nih kita sudah masuk ke servernya. Itu bagian tugas yang lain. Saya hanya bagian subnetting. Hitung-hitungan sudah bagian /per30, 29, 27, dan 28. Yang lainnya sama semua, total IP seperti itu. Jadi, sekian, terima kasih. Saya Maulana Rivaldi yang telah menjelaskan bagian subnetting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.